Hai Wak, di video kali ini gue bakalan bahas film yang beda dari biasanya, bergenre action yang keren tentunya, berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang tayang tahun 2019 Wak. Menceritakan tentang bergabungnya gangster dengan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Dan langsung saja, kita mulai bongkar alur filmnya. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah tabrakan kecil antara dua mobil di jalanan malam. Lalu mereka berdua keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satu pengendara memfoto plat nomor pengendara satunya dengan tujuan mendapatkan bukti untuk klaim asuransi, Wak. Ketika ia lengah, orang yang menabraknya itu langsung menikam dari belakang dan menghabisi nyawanya di dalam mobil dengan sadis. Dan itulah psikopat yang bernama Kang Kyung. Setelah itu, film baru dimulai, Wak. Kemudian kita diperlihatkan dengan anggota polisi yang sedang dalam perjalanan menuju TKP. Ia bernama Taesuk dan rekannya yang bernama Dong. Tetapi karena jalanan macet, perjalanan mereka terhambat, bahkan sirene polisi pun tak dipedulikan oleh pengendara lain di sana. Di dalam mobil tak sengaja ia melihat para gangster yang ada di depan kasino, lalu ia menghampiri mereka dan masuk ke kasino. Dan juga membuat keributan karena ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan bos gangster kelas kakap yang bernama Dongso. Tak lama kemudian datang orang kepercayaannya yang bernama Oh Sung yang memberitahu kalau Taesuk sedang membuat kekacauan lagi di kasinonya. Kemudian ia menurunkan guling tinjunya yang di dalamnya ternyata ada sebatang mayat, Wak. Sebelum pergi, Dongso menghubungi Hobong yaitu komandan kepolisian untuk menghentikan Taesuk yang sedang membuat onar di kasino. Perlu diketahui, Dongso selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Taesuk untuk pergi dari sana, Wak. Singkat cerita, sampailah Taesuk di TKP. Dalam penyelidikannya itu, ia melihat ada goresan di belakang mobil. Lalu ia memanggil rekannya yang bernama Sejin. Mereka berdua menyimpulkan ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak korbannya dulu dari belakang. Scene berganti ke Dongso yang sedang menyelesaikan masalah dengan Sangdo, di mana Sangdo adalah ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dongso. Meski begitu, Dongso masih memperlakukan Sangdo dengan baik. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan polisi yang sedang rapat membahas kasus pembunuhan tadi. Dan ternyata hasil rapatnya itu, Hobong menyimpulkan kematian itu motif dari perampokan. Namun Taesuk membantahnya lalu memberikan bukti lain dan menyimpulkan bahwa itu sebuah pembunuhan berantai karena sebelum melakukan aksinya selalu menabrakkan mobilnya dan menggunakan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Tetapi pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong dan membuat Taesuk untuk memilih menyelidiki kasusnya sendiri. Scene berganti kepada Dongso yang pulang dari rapatnya yang selesai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Melihat hal itu, ia lalu turun dari mobilnya. Tanpa ia ketahui, orang yang menabraknya itu adalah Kang Kyung, si psikopat yang ingin membunuhnya. Tetapi di sini ia tak memperpanjang masalahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun, saat Dongso hendak masuk ke mobil, tiba-tiba Kang Kyung menikamnya dari belakang. Tapi Dongso mampu bertahan dan terjadi perkelahian dengannya. Terlihat Dongso yang terkena beberapa tusukan, namun ia masih bisa bertahan dan menusuk Kang Kyung di dadanya. Kang Kyung pun kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Dan karena kejadian itu, Dongso harus dilarikan ke rumah sakit, Wak. Bersamaan dengan hal itu, semua anak buah Dongso menyerang markas geng Sangdu. Karena mereka mencurigai penyerangan kepada bosnya adalah otak dari geng Sangdu. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang berhasil lolos ke pedesaan. Ia mengobati lukanya sendiri, bahkan ia masih sempat membunuh kakek tua pemilik anjing di sana. Pada esok harinya, Dongso memanggil Oh Sung dan ia memberitahu kalau penusukan itu bukan ulah Sangdu. Tak lama setelah itu, Taesuk datang menjenguknya. Tapi di sana ia malah mengolok Dongso yang hampir dibunuh oleh psikopat. Dan karena itulah para gangster lain mulai berani merebut kekuasaan Dongso.
Taesuk kembali menyelidiki mobil Dongso dan melihat goresan di belakang mobil Dongso, yang sama persis dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Lalu ia melaporkan kepada Hobong dan alasannya mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongso. Perlu diketahui, Sang-do mengunjungi Dongso di rumah sakit dan ia mengatakan kalau sudah mengambil diam-diam sebagian wilayah kekuasaan Dongso. Dongso pun menunjukkan wajah yang tenang meskipun ia sangat marah, Wak. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang akan membunuh sopir truk. Lalu ia mengambil truknya itu, Wak. Di dalam truk itu ternyata ada temannya yang baru bangun tidur. Dan tanpa banyak bacot, Kang Kyung langsung menghabisi nyawanya juga hingga pisaunya terjatuh ke jalan. Scene berganti ke Dongso yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa selesai, ia menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya. Kemudian Taesuk menemui Dongso dan memintanya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. Tetapi tawarannya itu ditolak karena Dongso yang menginginkan orang itu mati di tangannya. Malam harinya, Oh Sung memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukan di jalan. Dan ia juga membawa mobilnya ke markas untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dongso menghubungi Taesuk untuk bertemu di markasnya. Kali ini mereka sepakat untuk bekerja sama menangkap psikopat itu, Wak. Ia juga mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar lebih mudah. Kini Taesuk juga mendapatkan sketsa wajah Kang Kyung setelah diberi oleh Dongso. Namun sebelum memulai penyelidikan itu, Dongso menyuruh Oh Sung untuk membunuh Sang-do terlebih dahulu karena telah mengambil dan merebut wilayah kekuasaannya. Dan rencananya itu berhasil dan melakukan dengan lancar dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Taesuk yang datang dan langsung menghajar Dongso. Yang ternyata Taesuk sudah mengetahui rencana Dongso yang telah membunuh Sang-do. Namun karena Dongso ini jago bela diri, ia pun dengan mudah mengalahkan Taesuk dengan mudah, Wak. Karena hal itu, Taesuk akan menangkap Dongso setelah ia berhasil menangkap Kang Kyung. Dan kematian Sang-do itu membuat gempar seluruh kota karena kepolisian tak bisa memecahkan kasus ini. Kini para intel turun tangan dan mengambil alih kasus pembunuhan itu, Wak. Malam harinya Dongso dan anak buahnya datang ke markas Sang-do untuk bela sungkawa dan ternyata di sana ada Kang Kyung yang memberikan sebuah tulisan kepada penjaga pintu yang bernama Monsik dan menuliskan kalau orang yang membunuh Sang-do adalah Dongso menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya saat Dongso dan Taesuk sedang mencari barang bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba Monsik dan anak buahnya datang langsung menyerang mereka berdua. Dengan perkelahian yang sengit, akhirnya mereka berdua selamat dan berhasil membunuh Monsik dan dikubur di sana oleh Dongso. Setelah Taesuk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, lalu ia dan timnya mendatangi rumah istri supir truk yang telah menjadi korban Kang Kyung. Taesuk berencana menjadikan istri supir truk sebagai umpan agar bisa menangkapnya. Yang dimana ia mengajak Kang Kyung bertemu di sebuah restoran, Wak. Tetapi rencana mereka tak berjalan dengan mulus karena psikopat itu lebih pintar dan telah mengetahui rencana mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun akhirnya Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka, Wak. Dan setelah itu Taesuk berhasil mendapatkan titik terang, yaitu mendapatkan foto Kang Kyung di kontrakannya. Setelah ia mendapat sidik jari dari botol minuman yang ia pesan di restoran tadi. Dan disinilah awal para polisi dan gangster mengetahui identitas Kang Kyung. Di markas besar Dongso mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok kota itu, Wak. Malam harinya kita diperlihatkan dengan pasukan Dongso dan Taesuk yang sedang ada di bar. Terlihat hubungan mereka yang mulai akrab. Tetapi tak lama setelah itu mereka melihat berita di TV, Wak, tentang pembunuhan lagi yang terjadi kepada anak sekolah yang membawa payung. Yang dimana kita tahu sebelumnya Dongso telah memberikan payung yang sama ke gadis itu. Melihat hal itu, Dongso terlihat sangat marah dan kemudian mereka kembali mencari Kang Kyung. Yang dimana pencarian kali ini Oh Sung berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung.
Tetapi setelah sampai di sana, Oh Sung tak menemukannya karena telah pergi. Mengetahui hal itu, mereka berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung ke sana, ternyata ia sudah menyadari kalau Dongso dan polisi telah menunggunya di sana. Ia pun langsung tancap gas dan langsung pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran dengan mobil tak terhindarkan, Wak. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan dan Kang Kyung yang berhasil kabur lagi. Lalu mereka bertiga mengejar Kang Kyung dengan berpencar. Tetapi tak sengaja Oh Sung ditikam oleh Kang Kyung yang sebelumnya sudah menunggunya. Dan teriakan itu terdengar oleh Dongso dan Taesuk. Dengan cepat Dongso mengejar Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam klub malam. Di sana ia mengecek semua ruangan. Hingga akhirnya Dongso berhasil menemukan Kang Kyung di sebuah ruangan karaoke dan sedang menyandera seseorang perempuan di toilet. Tanpa banyak bacot, Dongso langsung mengajar Kang Kyung hingga pingsan. Setelah itu, ia menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa, Wak. Hingga saat dimana Dongso akan menghabisinya, tiba-tiba Taesuk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Yang ternyata Taesuk juga menginginkan Kang Kyung untuk diproses hukum demi kenaikan jabatannya. Polisi yang sangat egois ya, Wak. Singkatnya, setelah kerjasama itu, Taesuk juga menangkap semua anggota geng Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung, Taesuk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu, yang membuat hakim hampir membebaskan Kang Kyung. Namun kemudian tak lama Dongso datang dan ia sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi di persidangan itu. Lalu ia melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dan ia juga menyuruh Kang Kyung membuka bajunya dan memperlihatkan luka di dada kirinya yang sebelumnya Dongso telah tusuk. Dan karena buktinya yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tetapi dengan keputusan itu harus membuat Dongso masuk penjara karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. Yang dimana itu telah direncanakan Dongso, dimana ia merencanakan aksi balas dendam kepada Kang Kyung di dalam penjara. Karena sebelumnya saat ia menyiksa Taesuk karena telah berkhianat, tiba-tiba ia memberikan ide kepada Dongso agar bisa balas dendam. Dengan syarat ia harus jadi saksi di persidangan dan Dongso juga harus mengakui kalau ia yang membunuh Sang-do. Sedangkan Dongso meminta Taesuk agar ia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Di akhir film diperlihatkan dengan Dongso yang tersenyum puas karena rencana balas dendamnya berjalan dengan mulus. Sedangkan Kang Kyung yang terlihat sangat ketakutan. Dan gua terlihat akan menutup alur cerita film ini, Wak. Sajian film yang sangat keren kalau menurut gua, Wak. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir cerita filmnya. Keren pokoknya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye bye.